Menurut saya pribadi, Banten adalah komunitas masyarakat yang hidup secara dinamis. Jarang terdengar ada kerusuhan-kerusuhan di sini. Dan yang menarik hati saya bahwa selama tinggal di Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, saya itu belum melihat adanya aktivitas yang namanya kriminal dan premanisme. Jadi kalau jalan tengah malam, kita bawa motor atau jalan kaki, insya Allah teman-teman nggak akan menemukan yang namanya pembegalan, pemalakan. Itu tidak ada di Pandeglang, di Banten ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, sehat-sehat selalu. Jika pada video sebelumnya saya sudah mengulas tentang kehidupan masyarakat di Tanah Borneo, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana kehidupan dan peradaban lembah Sungai Barito di sana, teman-teman bisa cek pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya ingin mengulas tentang Provinsi Banten atau lebih dikenal dengan Tanah Banten. Teman-teman semuanya, Provinsi Banten ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat sebelumnya pada tahun 1999 dan kemudian resmi memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat membentuk provinsi sendiri dengan nama Provinsi Banten. Nah, Provinsi Banten sendiri, teman-teman semuanya, itu terdiri dari 4 kota madya dan 4 kabupaten. 4 kota madya itu adalah Kota Madya Cilegon, Kota Madya Serang yang sekaligus pusat ibu kotanya Provinsi Banten, kemudian Kota Madya Tangerang dan Kota Madya Tangerang Selatan. Dan terdapat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dengan ibu kotanya Rangkas Bitung, Kabupaten Serang, ibu kotanya Serang, dan Kabupaten Tangerang dengan ibu kotanya Tiga Raksa. Nah, kehidupan di Provinsi Banten ini juga sangat dinamis. Hanya bedanya dengan Kalimantan Selatan. Ketika di Provinsi Banten ini ada beberapa wilayah itu yang memang merupakan bagian daripada zona industri ya teman-teman. Seperti misalkan Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Madya Tangerang. Itu adalah wilayah-wilayah industri. Tapi di sini saya akan menyorot wilayah yang bukan merupakan zona industri, di mana pada wilayah tersebut kita bisa lebih melihat, ya kan, kultur budaya dari masyarakat setempat. Jadi kalau di zona perindustriannya itu udah umum banget, udah global banget. Kita nggak bisa melihat kekhasan-kekhasan suatu daerah. Nah, dalam hal ini saya akan mengulas sebuah daerah namanya Kabupaten Pandeglang. Nah, Kabupaten Pandeglang ini paling barat daripada Pulau Jawa. Bahkan salah satu wilayah dari Kabupaten Pandeglang ini terdapat sebuah kecamatan namanya Kecamatan Sumur. Nah, Kecamatan Sumur ini adalah kecamatan paling akhir di Pulau Jawa bagian barat, ya kan? Nah, di Kecamatan Sumur inilah juga terdapat suatu wilayah yang namanya Ujung Kulon. Kalau dulu Ujung Kulon Jawa Barat, kalau sekarang Ujung Kulon Banten. Nah, di Ujung Kulon ini merupakan daerah konservasi, teman-teman semuanya. Konservasi tempat melindungi salah satu satwa langka, ya, satwa langka di dunia, namanya adalah badak bercula satu. Nah, badak bercula satu ini udah langka banget ya teman-teman semuanya. Kita nggak akan mengulas masalah badak, tapi kita akan mengulas tentang Kabupaten Pandeglang, Banten pada umumnya. Masyarakat Pandeglang juga hidup secara dinamis, di mana bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Sunda ya. Sundanya Sunda Banten, jadi agak berbeda lah dengan Sunda Bandung. Kalau Bandung itu lebih lemes bahasanya, tapi kalau Sunda Pandeglang itu saklek. Saya sendiri tinggal di Banten itu lebih kurang sudah hampir 20 tahun ya. Jadi sedikit banyak mengenal karakteristik masyarakat Banten seperti apa. Masyarakat Banten itu terkenal dengan kehidupan agamanya, agamis ya. Di sini juga terdapat kebudayaan-kebudayaan misalkan seperti kebudayaan Debus ya kan. Kemudian ada juga Rampak Beduk dan lain-lain. Nah, kalau untuk di Banten sendiri itu sejarahnya juga terdapat sebuah kesultanan namanya Kesultanan Banten. Beberapa raja Banten ya, Kesultanan Banten itu diantaranya yang terkenal adalah Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, dan beberapa wali, diantaranya adalah Syarif Hidayatullah, ya kan, yang juga dulu pernah ada di Tanah Banten ini, atau merupakan bagian dari sejarah Tanah Banten ini. Di sini ada peristiwa-peristiwa, misalkan
tentang Pucuk Umun ya kan. Prabu Pucuk Umun itu dulu merupakan Raja Banten yang kemudian kalah perang dengan Syekh Maulana Hasanuddin pada saat penyebaran agama Islam di sini. Itu sekilas saja teman-teman semuanya. Terdapat sebuah suku yang masih memegang kuat kultur kebudayaannya, yaitu namanya suku Baduy. Nah, suku Baduy ini terdapat di Kabupaten Lebak ya. Tepatnya ada di wilayah Kenekes. Jadi kalau teman-teman datang ke Banten, bisa datang ke Kabupaten Lebak ya, Rangkas Bitung. Nanti menuju ke Terminal Ciboleger, dan di situ sudah wilayah-wilayahnya saudara-saudara kita orang Baduy. Nah, orang Baduy ini terkenal dengan kepercayaannya namanya Sunda Wiwitan. Jadi bukan Islam, bukan Nasrani dan lain-lain, tapi mereka punya kepercayaan sendiri namanya Sunda Wiwitan. Ada yang namanya Baduy Dalam, ya kan? Ada yang namanya Baduy Luar. Nah, Baduy Dalam ini mereka itu masih tetap memegang tradisi khas daripada Sunda Wiwitan atau tradisi khasnya Baduy. Di masa lampau diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau nggak salah itu Baduy Dalam itu ada 2 atau 3 kampung dan dia jauh. Jadi dari Baduy Luar, teman-teman kalau menuju kampungnya Baduy Dalam itu masih jauh perjalanannya. Bisa setengah hari ya atau 6-8 jam. Itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tidak bisa masuk kendaraan roda 2, apalagi roda 4, menuju ke kampungnya Baduy Dalam itu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, kalau Baduy Luar sendiri itu sudah kontak. Artinya sudah menjalin tradisi dan komunikasi dengan masyarakat luar yang non-Baduy. Banten merupakan sebuah daerah yang memiliki topografi wilayah yang sangat cantik. Bahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak itu memiliki bentang pantai atau garis pantai yang luar biasa. Cuman sayangnya untuk wisata-wisata pantai atau wisata laut di wilayah Banten itu menurut saya pribadi, karena saya sudah lama di sini, masih sangat jauh tertinggal seperti dengan Lombok, Bali ya kan. Kemudian Bajo ya kan, Labuan Bajo itu masih sangat tertinggal dari aspek pengelolaan maupun dari aspek-aspek lain, misalkan jalur untuk menuju ke sana, fasilitas jalan dan sebagainya. Tapi secara naturalnya garis pantai di sini itu keindahannya luar biasa, teman-teman semuanya ya. Jadi mulai dari Anyer di Kabupaten Serang itu terus ke Pantai Carita, muter ke Kota Labuan dan selanjutnya ke Panimbang, terus sampai ke ujung Kulon yang tadi saya sebutkan merupakan wilayah kecamatan terakhir ya, kecamatan terakhir di Pulau Jawa bagian barat. Ya, kalau di bagian timur daerah Banyuwangi dan sekitarnya, kalau bagian barat itu ya itu ujung Kulon. Banten sendiri teman-teman itu ada beberapa tradisi yang khas sekali yang terus dipelihara oleh masyarakat di sini, yaitu tradisi yang namanya ziarah ya kan, ziarah ke makam-makam para ulama, kemudian para sepuh, para wali ya kan. Nah, di Banten ini banyak banget. Ada yang pasti ada di Kasemen ya, di Banten Lama. Di situ ada komplek atau bekas Kesultanan Banten ya kan. Yaitu ada sebuah karaton namanya Karaton Surosoan dan Benteng Spelwijk. Itu ada di Kecamatan Kasemen di Banten Lama ya, dimasuk wilayahnya ke administrasi Kabupaten Serang. Kemudian kalau untuk di beberapa wilayah lain juga banyak sekali ya tempat-tempat ziarah, misalkan di Pandeglang ya, di situ ada Syekh Caringin, kemudian banyak lagi teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa tempat ya. Di lain video nanti saya akan coba ulas satu persatu ya teman-teman semuanya. Pastinya yang saya tangkap bahwa masyarakat Banten itu terkenal dengan masyarakat yang ramah. Bisa menerima pendatang dengan baik. Saya sendiri yang sudah hampir 20 tahun di Banten, alhamdulillah saya merasakan bahwa Banten itu adalah kampung halaman saya sendiri. Karena saya jarang pulang kampung. Kampung saya ada di Sumatera ya, tepatnya di Kabupaten Lampung Barat, di Kecamatan Kebun Tebu ya, di Ciptagara, di kaki Gunung Abung. Dan saya merasakan bahwa Banten itu adalah kampung halaman saya. Karena saya hampir separuh dari hidup saya itu ada di Banten. Saya sangat mengenal sekali karakteristik masyarakat Banten. Mereka ramah, mereka bisa menerima pendatang, dan mereka mau berbagi juga ya dengan kita, berbagi dengan para pendatang. Tergantung bagaimana cara kita membawa diri, kesopan santunan kita, bagaimana kita bisa melebur dengan masyarakat setempat. Insya Allah kita akan diterima di sini. Kalau Banten itu dikenal dengan dunia kejawaraannya, yaitu hanya sedikit sekelumit kisah aja. Tapi pada hakikatnya Banten sendiri itu adalah
masyarakatnya sangat dinamis sekali gitu. Sangat enjoy di Banten itu, dan saya sendiri yang sudah merasakan cari makan di Banten, tinggal di Banten, nginep di Banten, itu saya sangat betah di sini. Bahkan saya jarang pulang kampung. Sekali lagi bahwa Banten itu saat ini adalah kampung halaman saya yang kedua ya, setelah tempat kelahiran saya di Sumatera sana. Dan saya berterima kasih sekali dengan masyarakat Banten karena di sini saya sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakatnya, dan saya bergaul, saya bisa, bahkan banyak sekali teman-teman saya di Banten tuh yang memberikan pertolongan kepada saya pada saat saya mengalami kesulitan, mengalami masalah baik dari aspek keluarga, kesehatan. Mereka sudah membantu saya, kemudian memberikan masukan. Wah, luar biasa. Top masyarakat Banten itu. Terlebih lagi di sini banyak terdapat ulama-ulama besar, kiai-kiai besar ya teman-teman. Di Banten ini ada di beberapa wilayah ya. Kemudian terkenal juga dengan pesantren-pesantrennya. Jadi kalau di Pandeglang itu banyak sekali kobong namanya. Kobong itu tempat santri-santri tinggal untuk mengaji, menuntut ilmu ya. Baik secara modern maupun secara salafi ya. Banten merupakan suatu tanah yang cantik. Terdiri dari pantai-pantai, gunung-gunung. Ada beberapa gunung terkenal di sini, diantaranya Gunung Karang, Gunung Polosari, Gunung Asepan ya, gitu kan. Dan ada Gunung Honje yang ada di Kabupaten Lebak sana, kemudian banyak ada gunung-gunung. Dan ada beberapa air terjun di sini juga ya, yang bagus-bagus. Kalau ketika teman-teman naik ke Gunung Karang, di situ juga ada air terjun ya di wilayah sebelum mencapai puncaknya itu. Kemudian ada namanya Kecamatan Pulosari, Kecamatan Mandalawangi, Cimanuk yang terkenal dengan sumber-sumber air bersih. Di situ masyarakat bisa merasakan, menikmati air bersih yang sumber air bersih yang berlimpah. Bahkan ada pemandian air alam di Cikoromoy sana, teman-teman semuanya. Pokoknya mantap banget. Banten memang beberapa wilayah yang masuk ke dalam zona industri memang cuacanya itu suhunya agak panas ya, agak gerah ya. Seperti misalkan Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan Serang. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Pandeglang ke sana itu wilayahnya masih sejuk ya, daerah Mandalawangi, teman-teman semuanya. Itu masih sejuk banget. Pulau Sari, Jiput itu wah luar biasa ya. Masih sejuk ya. Masyarakat Banten itu mata pencariannya mengandalkan dari pertanian, terutama untuk di daerah-daerah perkampungan. Ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai pegawai, sebagai pedagang, kemudian sebagai macam-macam di sini kehidupan masyarakatnya. Pastinya menurut saya pribadi Banten adalah komunitas masyarakat yang hidup secara dinamis. Jarang terdengar ada kerusuhan-kerusuhan di sini. Selama tinggal di Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, saya tuh belum melihat adanya aktivitas yang namanya kriminal dan premanisme. Jadi kalau jalan tengah malam, kita bawa motor atau jalan kaki, insya Allah teman-teman nggak akan menemukan yang namanya pembegalan, pemalakan. Itu tidak ada di Pandeglang, di Banten ini ya teman-teman semuanya. Jarang menemukan itu ya. Mungkin kalaupun ada terjadi misalkan pencurian kendaraan, ya itu lazim lah. Oke, demikian ulasan saya tentang Provinsi Banten dan kehidupan masyarakat di sini, kedinamisan masyarakat, ketentraman, kemudian keramah tamahan masyarakat di sini, dan insya Allah nanti saya akan mengulas beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia yang pernah saya kunjungi. Nantikan selanjutnya Ribang Kemambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.